Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, betapa maha baik Allah yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah istiqomahkan keislaman, keimanan dan keihsanan pada kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai kitab Nasaihul Ibad, halaman ke-7 baris paling bawah. 8 sekarang ya? Oh iya, kita ulang sedikit dari 7 paling bawah ya? Boleh? Ya. Kemudian sampai insyaallah ke halaman 9 paling atas. Sudah ada semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguh kamu sekalian suka berbuat kesalahan dan dosa kepada aku, kata Allah, ya, pada waktu malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba, dan aku akan mengampuni dosa-dosa jami'an semuanya. Fastaghfiruni, karena itu mohonkanlah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sungguh kalian, lang tablughu, tidak akan sampai, durri, pada memudaratkan aku, fatadurruni, lalu kamu sekalian memudaratkan padaku. Walang tablughu, dan kalian tidak akan sampai, naf'i, pada memanfaatkan aku, fatanfa'uni, lalu kalian memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, sungguhnya jikalau orang-orang yang dahulu dari kalian, wa akhirakum, dan orang-orang yang datang akhir di antara kalian, wa insakum, dan bangsa manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan bangsa jin di antara kalian, kanu, adalah mereka itu, ala atqa qalbi rajulin wahidim minkum, berhati takwa sebagaimana hati seorang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Mazada dzalika, maka tidak akan bertambahlah yang demikian itu,
fi mulki di dalam kerajaanku syai'an sedikit pun. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum sesungguhnya jikalau orang-orang yang terdahulu di antara kalian, wa akhirakum dan orang-orang yang akhir di antara kalian, wa insakum dan manusia-manusia di antara kalian, wa jinnakum dan jin-jin di antara kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin, adalah mereka itu berhati jahat sebagaimana seorang yang paling jahat hatinya di antara kamu sekalian. Mana koso maka tidak akan mengurangi zalika yang demikian itu mimulki di kerajaanku syai'an sedikit pun. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum sesungguhnya jika orang yang terdahulu di antara kalian, wa akhirakum dan orang-orang yang datang akhir di antara kalian, wa insakum dan bangsa manusia di antara kalian, wa jinnakum dan bangsa jin di antara kalian, qamu mereka itu berdiri fi sa'idin wahidin pada satu tempat yang tinggi, fas'aluni maka kemudian mereka memohon kepadaku, fa'ataitu kemudian aku berikan kulla wahidin kepada masing-masing seseorang mas'alatahu akan permintaannya, mana koso maka tidak akan berkurang zalika pemberianku itu mimma indi dari apa yang ada padaku, illa kecuali kama yang kusu seperti yang dikurangi oleh sesuatu itu, al-mikhyatu jarum, idza udkhila apabila dimasukkan al-bahra ke dalam lautan. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum sesungguhnya amal-amalmu itu uhsiha aku hitung-hitung ia itu lakum untuk kalian, thumma uwaffikum kemudian aku akan bayar dengan sempurna kepada kalian, iyaha pada amal-amalmu itu. Faman wajada maka barang siapa yang mendapati al khaira kebaikan-kebaikan, falyahmadillaha maka hendaklah ia memuji kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada dan siapa yang mendapatkan ghairu dzalika selain itu amal-amal kebaikan, fala yalumanna maka janganlah ia mencela illa nafsahu kecuali kepada diri sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini yang akan dijelaskan oleh musannifu hadzal kitab, pengarang kitab ini, yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha memberikan ampunan-ampunan. Ya. Kita digerakkan hatinya oleh Allah untuk memohon ampun kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu bertaubat, maka Allah gerakkan hatinya untuk memohon ampun dan beristighfar serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas pada saat ini di dalam kitab ini menyatakan bahwasanya seluruh manusia itu adalah tukhti'una bil laili wan nahar, selalu melakukan kesalahan-kesalahan
baik di siang dan malam-malam hari. Karena memang manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan. Jadi sifat dasar manusia, yang pertama, sifat dasar manusia itu selalu dalam keadaan salah dan lupa, ya. Mahallul khata' wan nisyan. Khata' itu salah, nisyan itu lupa. Yang kedua, manusia sifat dasarnya adalah dhaif, lemah, ya. Yang ketiga, sifat dasar manusia adalah jahil, manusia itu bodoh. Yang keempat, sifat dasar manusia itu fakir, tidak punya apa-apa. Itu manusia, ya kita, ya. Karena manusia itu fakir, manusia butuh kepada Allah yang memberikan dan mencukupi semuanya. Karena manusia itu bodoh, maka manusia membutuhkan ilmu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu lemah, maka manusia butuh ditolong Allah untuk bisa beraktivitas. Karena manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa, maka manusia butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Hud ayat ke-90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mohon ampunlah kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Mencintai. Yang pertama, beristighfar itu diperintah Allah. Jadi ketika kita hendak beristighfar, mau bertobat kepada Allah, niatnya yang menjalankan perintah Allah karena Allah. Saya tanya, kira-kira kalau mau istighfar pernah enggak hatinya menghadap Allah dan berniat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hambamu ini berniat menjalankan perintahmu, beristighfar dan bertaubat kepadamu karena engkau ya Allah, karena Allah Ta'ala. Pernah enggak hatinya begitu? Kami rasa jarang, ya. Betul enggak? Biasanya kalau orang mau istighfar ya istighfar aja, betul enggak? Enggak pakai niat, ya, enggak ada sikap-sikap hati. Biasanya sikap hati itu timbul ketika baca istighfar itu. Astaghfirullahalazim, baru ada sikap hati, ya. Tapi tidak diawali dengan niat di hadapan Allah. Enggak ada sikap hati sebelum beristighfarnya. Ya, padahal sikap hati sebelum beristighfar di hadapan Allah, sebelum bertaubat di hadapan Allah, itu sangat mempengaruhi, ya. Bahkan salah satu yang menyebabkan diterima atau tidaknya itu istighfar di hadapan Allah. Baginda Rasulullah SAW itu bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, hanya saja semua amal yang baik, yang penting itu harus pakai niat, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, maka semua yang kita lakukan, aktivitas kita itu butuh dengan niat, harus pakai niat. Kalau niatnya enggak ada, padahal semua tergantung pada niat, apa sah itu nanti di hadapan Allah? Apa berpengaruh? Mungkin ada pengaruhnya, tapi belum tentu bernilai di hadapan Allah. Bu, Pak, hidup kita itu cuma sebentar di dunia, betul enggak?
Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menyatakan bahwasanya kehidupan kita di dunia seperti telur yang diletakkan di atas mata pedang. Kapan jatuhnya? Cepat sekali tidak? Sangat cepat. Ya. Sedangkan dosa kita bertambah-tambah tiap hari, ya, tiap pagi, tiap siang, tiap malam bertambah terus. Dan itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, kalian semua itu bersalah di pagi, siang, sore, malam, berbuat dosa. Lalu kalau kita beristighfarnya tanpa niat dan tidak bernilai di hadapan Allah, lalu mana yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka niat menjadi penting, sangat penting. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk dekat dengan Allah, maka manusia itu butuh terselesaikan semua dosa-dosanya sebelum wafat. Ya, sebelum mati dosa-dosanya harus habis dulu, baik dosa yang lahiriah maupun dosa yang batiniah. Terselesaikannya semua dosa-dosa biar diampuni Allah, itu butuh kita mengetahui satu persatu dosa kita. Pertanyaannya adalah, kita tahu nggak dosa kita satu-satu? Apa aja? Kan nggak tahu. Ya. Kenapa? Karena ada dosa yang kita sadari, ada dosa yang tidak kita sadari, betul? Ada dosa yang kita tahu itu dosa, ada yang banyak itu kita nggak tahu kalau itu tuh dosa. Ya, betul nggak? Ya. Maka secara umum kita nggak mungkin bisa untuk mengistighfari satu persatu dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum meninggal dosa kita harus habis dulu semuanya. Lalu bagaimana caranya? Dari itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita minta ampun, beristighfar kepada Allah, bertaubat di hadapan Allah itu pada saat kita sholat. Dan bacaannya itu nggak begitu panjang. Dan orang yang menghadap hatinya di hadapan Allah di dalam ibadah sholat, maka sangat cepat doa itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadisnya sahih, ada di dalam Sahih Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini. Ya, di mana letaknya? Di setiap tahiyat atau tasyahud. Ya, tasyahud akhir sebelum salam. Apa doanya? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, yang aku rahasiakan dan yang jelas aku tampakkan, yang aku lakukan karena terlanjur, dan dosa-dosa yang hanya Engkau ya Allah yang mengetahui bahwa itu adalah dosa pada diriku. Engkaulah yang muqaddim dan muakhir, tiada Tuhan melainkan hanya Engkau ya Allah. Ini doanya dibaca di tasyahud. Ada pengakuan bahwasanya kita itu berdosa kepada Allah, melakukan maksiat, bersalah kepada Allah. Ada yang kita tampakkan, yang tidak kita tampakkan. Ada yang kita lakukan ya sengaja,
ada yang tidak disengaja, atau ada dosa-dosa yang hanya Allah saja yang tahu itu adalah dosa. Ini baik dibaca yang pertama karena memang disunnahkan, dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini. Ya, Khalifah Harun ar-Rasyid itu ketika mendapati putranya atau keturunannya tidak membaca doa ini, disuruh balik lagi, sholat lagi. Ya, ada dua doa yang ketika didapati oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, anaknya tidak membaca doa ini, maka disuruh ulang lagi sholat. Ya, yang pertama doa yang di hadis Muslim ini, Allahumma ighfir lima qaddamtu dan sebagainya tadi. Yang kedua, doa agar terhindar dari fitnah-fitnah. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau dua doa ini enggak dibaca oleh anaknya dan diketahui oleh khalifah, maka disuruh ulang lagi sholat anaknya. Hadirin rahimakumullah, maka istighfar manusia itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, istighfarnya awamul muslimin, pada umumnya orang-orang muslim, orang-orang Islam. Bagaimana istighfarnya mereka? Habis bersalah, habis melakukan dosa-dosa, dia langsung istighfar, nggak pakai sikap hati tadi, nggak pakai niat. Itu awamul muslimin. Habis nyubit anak, ya bu, halo, habis melotot sama suami, begitu enggak ya? Oh, insya Allah di sini sih solehah semua, amin ya rabbal. Pak, habis bohong sama istri ya pak, sering nggak bohong sama istri? Pak, minta duit kan begitu, buat bayar ini itu, beli ini beli itu, nggak ada. Padahal ada. Ya, terus sadar kita itu adalah bohong, langsung istighfar, astaghfirullah, ya Allah ampuni. Itu tuh istighfarnya awamul muslimin. Ada yang kedua, istighfar yang derajatnya istimewa di hadapan Allah. Istighfarnya siapa mereka? Istighfarnya manusia-manusia dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti cara istighfarnya nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu istimewa. Mereka beristighfar atas kesalahan tapi mengikuti metodenya nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka menjadi derajatnya istimewa di hadapan Allah istighfarnya. Bagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul itu beristighfar? Yaitu sebelum mengucapkan kalimah istighfar, baik dengan astaghfirullahalazim, baik dengan rabbana ghfirli, baik dengan rabbil firli, Allahumma ghfir, dan yang lain sebagainya, sebelum beristighfar didahului dengan sikap hati yang mengakui kesalahan dan kezoliman diri sendiri di hadapan Allah. Pengakuan kezoliman di hadapan Allah menjadikan istighfar itu istimewa. Kenapa? Karena mengikuti nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan bagaimana itu Nabi Adam alaihissalam beristighfar di hadapan Allah. Ya, dikatakan oleh ulama mufassir, ulama tafsir bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu menangis selama 400 tahun sambil melakukan pengakuan kezoliman diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-23 diabadikan oleh Allah pengakuan kezoliman Nabi Adam alaihissalam
Ya, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Kita hafal semua dan kita sering baca ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, siapa yang berkata? Baginda Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda Hawa. Ya, ya Tuhan kami, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah menzolimi anfusana, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jikalau engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam itu pengakuan dosanya di hadapan Allah, pengakuan kezoliman dirinya di hadapan Allah, itu selama 400 tahun lamanya sambil membaca Rabbana zalamna tadi. Padahal itu kesalahannya tidak mutlak kesalahan Nabi Adam. Nabi kan maksum, betul enggak? Maka Nabi Musa alaihissalam itu pernah marah sama Nabi Adam alaihissalam. Ya, pernah marah Nabi Musa itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Musa itu bertanya, ini gara-gara kamu salah nih kita semua ada di dunia, wahai Nabi Adam alaihissalam. Itu kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Adam itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, wahai Musa, ketahuilah bahwasanya aku sudah diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak pertama kali ruh itu masuk. Ya, pertama kali ruh itu masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam, informasi mengenai perjalanan alam semesta itu sudah diberikan informasi itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku sudah paham bahwa aku diperintah Allah untuk nantinya turun ke dunia. Caranya begini. Ya, melalui makan buah khuldi. Ya. Kenapa makan buah khuldi? Karena digoda oleh iblis. Dia sudah tahu sebenarnya. Ya, tapi karena akhlak yang di hadapan Allah untuk diajarkan kepada manusia seluruhnya, maka aku tetap mengakui kesalahan dan dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdiam langsung Nabi Musa alaihissalam. Oh, nabi-nabi, rasul-rasulnya Allah sudah tahu kesananya tuh bakal bagaimana, betul enggak? Ya, jangankan nabi-nabi, kekasih-kekasihnya Allah saja untuk masa yang akan datang banyak informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi nabi dan rasul. Nabi Adam alaihissalam sudah dikasih informasinya, tapi tetap walaupun sudah tahu perjalanan kehidupannya, nanti alam semesta itu bagaimana, nanti beliau di dunia itu bagaimana, tetap karena harus berakhlak dan mengajarkan akhlak yang mulia, maka tetap Nabi Adam alaihissalam itu mengakui kezoliman dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selama 400 tahun kesalahannya satu, itu pun tidak mutlak. Nah, kita kesalahannya berapa banyak? Halo? Berapa banyak pengakuan dosanya di hadapan Allah? Nabi Adam kesalahannya satu, keluar dari sorga. Kita kesalahannya banyak, nggak kehitung. Pengen masuk, mikir hadirin, ya la ilaha illallah. Kalau nggak ngaku-ngaku juga betapa tidak berakhlak di hadapan Allah. Yang kedua, baginda Nabi Musa alaihissalam. Allah gambarkan bagaimana
pengakuan kezolimannya di hadapan Allah. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam melerai antara orang Mesir dengan Bani Israel, itu lagi tawuran. Kalau kata orang muda, tawuran ya, lagi bertengkar ya, orang Mesir sama orang Bani Israel. Kemudian dipisahkan itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Oh, Nabi Musa tuh tenaganya kuat, hadirin. Satu batu yang tidak bisa diangkat oleh 5 orang bisa diangkat oleh Nabi Musa sendiri. Batu besar ya, 5 orang belum tentu bisa ngangkat satu batu itu, Nabi Musa bisa angkat sendiri. Artinya tenaganya dahsyat Nabi Musa alaihissalam ya. Lagi misahkan antara perkelahian antara orang Mesir dan orang Bani Israel, kepukul itu, ada yang kepukul tanpa disengaja dari golongan orang-orang Mesir ya, kepukul. Sudah kepukul langsung mati itu pemuda itu yang kepukul, yang lagi tawuran tuh, kepukul satu tahu-tahu mati ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam walaupun tidak disengaja, ingat, walaupun nggak sengaja orang lagi misahin, nggak sengaja kepukul, tahu-tahu mati, walaupun kesalahannya tidak sengaja, tetap akhlak di hadapan Allahnya Nabi Musa alaihissalam itu mengakui kezoliman dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Qassas ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Nabi Musa kesalahannya satu ya, itu pun tidak murni kesalahannya, nggak sengaja, tidak sengaja. Tapi Nabi Musa alaihissalam itu memohon ampun kepada Allah, dan sebelum beristighfar kepada Allah didahulukan dengan pengakuan kezoliman diri di hadapan Allah. Nah, itu Nabi Musa. Yang ketiga, diceritain semua nggak nih hadirin? Nggak apa-apa, sampai zuhur nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya di luarnya, di hatinya lama amat. Nah, begitulah kita di hadapan Allah ya. Sujud hatinya sih protes, ngeluh sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. 3 aja deh. Yang ketiga, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam setelah meninggalkan kaumnya, kemudian kan dimakan ikan, betul? Di dalam perut ikan itu Nabi Yunus alaihissalam itu mengakui kezoliman dirinya di hadapan Allah. Dan kita sering baca juga, diabadikan oleh Allah tasbihnya, pengakuan kezoliman Nabi Yunus alaihissalam di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. Nabi Yunus itu membaca tasbih, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu ya. Sampai-sampai tasbihnya ini menggetarkan arsy-Nya Allah, membuat malaikat-malaikat itu miris mendengarnya. Ada suara orang yang di dalam kegelapan malam, di tengah-tengah kedalaman lautan, terdengar suara tasbih. Siapa itu? Ternyata tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam ya. Dan itu ada pengakuan kezaliman Nabi Yunus di sana. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah. Inni sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, minaz zalimin tergolong orang-orang yang berbuat zalim. Maka kalau kita mau istighfarnya itu istimewa, mau enggak istighfarnya istimewa? Kita hidup bentar lagi juga mati, betul enggak? Enggak tahu nih, mungkin juga saya duluan ya.
atau bapak-bapak ibu-ibu duluan, kan ya? Nah, kita nggak tahu apa bapak-bapak ibu-ibu duluan, apa saya belakangan, kan begitu? Lah kan sama ya? Itu kita nggak tahu nih berapa detik, berapa menit yang akan datang sisa waktu hidup kita. Maka amal-amal itu harus yang derajatnya istimewa semua di hadapan Allah. Karena orang-orang istimewanya sudah banyak mendahului kita. Ulama-ulama secara bersamaan ya, di dalam waktu dekat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama, ada ahli Quran, ada kekasih-kekasih Allah min auliyaillah, dicabut cepat-cepat. Lalu kalau kita nggak istimewa amalannya, tidak bisa mengimbangi mereka semua. Ya, dunianya tambahan hancur. Maka untuk mengimbangi itu semua, ayo derajat amal kita tuh yang istimewa, istimewa. Insya Allah. Untuk menjadi istimewa derajatnya, yang pertama, kalau kita ingin beristighfar, bertaubat kepada Allah, jangan lupa pakai niat. Niatnya paling utama adalah menjalankan perintah Allah, karena Allah, karena taubat dan istighfar itu diperintah Allah. Yang kedua, niat ya. Selain niat, ada pengakuan kezaliman diri sebelum beristighfar. Jadi sebelum astaghfirullahalazim, itu ngaku dulu di hadapan Allah. Duhai Allah, hambalah yang jahat itu, hambalah yang zalim itu, hambalah yang bersalah itu, hambalah yang bermaksiat itu, hambalah yang tidak menuruti perintahmu itu, hambalah yang banyak melakukan dosa-dosa itu. Pengakuan-pengakuan di dalam hati di hadapan Allah semacam ini membuat istighfar seorang hamba itu istimewa di hadapan Allah, karena sesuai dengan cara-cara istighfar dan taubatnya para nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tidak secara sengaja Allah tampilkan doa-doa tadi ya. Di dalam Al-Quran menceritakan mengenai kisah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yunus, bagaimana mereka bertaubat di hadapan Allah, bagaimana mereka beristighfar di hadapan Allah. Tapi itu untuk pelajaran buat kita semua, biar istighfarnya istimewa derajatnya insya Allah. Itu secara umum derajat beristighfarnya begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli darajatum mimma amilu. Dan bagi tiap-tiap orang memperoleh derajat dari apa yang dilakukan. Setiap hamba Allah setiap kali beraktivitas itu pasti derajatnya beda-beda, dan itu disebutkan oleh Allah. Ya, tiap-tiap orang memperoleh derajat yang berbeda-beda dari apa yang dilakukannya. Al-An'am 132. Ya, Allah sebutkan derajat-derajat. Artinya bagaimana? Artinya derajat ibadah seorang hamba itu ada yang rendah derajatnya di hadapan Allah, ada yang sedang, ada yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Termasuk di dalam hal beristighfar. Tadi kita sudah bahas istighfarnya awamul muslimin, keumuman orang muslim. Istighfar yang khusus-khusus tuh yang kayak gimana? Ya. Yang pertama, yang derajatnya tinggi tapi paling rendah. Ini derajatnya sudah tinggi tapi paling rendah. Dari derajat yang istimewa tadi, ini yang paling rendah grade-nya. Yang pertama adalah istighfarnya golongan mubtadiin. Mubtadiin. Ibtidah itu artinya memulai.
Mubtadiin artinya orang yang mulai mendekat kepada Allah, yang mulai mau mencintai Allah, yang baru mulai mau berjalan menuju kepada pengenalan terhadap Allah, baru mulai berjalan, ya, tapi sudah ikhlas. Ini golongan mubtadiin. Bagaimana istighfarnya golongan mubtadiin? Mereka beristighfar kepada Allah ikhlas murni lillahi ta'ala. Tapi ada ketertarikan mereka beristighfar juga karena janji Allah yang sifatnya duniawi. Mereka ikhlas, ya, tapi karena ada janji Allah yang sifatnya duniawi, mereka juga istighfar karena tertarik hal itu. Dan ini tetap ikhlas di hadapan Allah, karena Allah sendiri yang menyatakan orang istighfar tuh Allah berjanji akan memberikan ini, dan dia tertarik. Ya. Bagaimana contohnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Ya, Nabi Nuh itu berkata, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia itu Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat, ya, dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta. Ini memperbanyak harta. Orang yang istighfar, kata Nabi Nuh alaihissalam, itu akan diperbanyak hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta anak-anak diperbanyak anak-anaknya. Ya, pengen banyak harta anak. Golongan mubtadiin tertarik dengan hal ini. Ini janji Allah melalui lisannya seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam, dan diabadikan di dalam Al-Quran surah Nuh. Orang yang beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan banyak harta. Ini kan janji Allah yang sifatnya duniawi, betul enggak? Maka dicontohkan ada orang datang ke Syekhuna Khalil, Syekh Muhammad Khalil bin Syekh Abdul Latif, Bangkalan Madura. Ada orang datang, 3 orang. Yang satu masalahnya berbeda dengan yang lain. Ya, ada yang bermasalah nggak punya anak-anak, yang nggak punya anak, udah lama nikah nggak punya anak. Yang kedua masalahnya apa? Punya kebun tapi lagi kemarau, jadi tidak bisa panen. Yang ketiga hartanya sedikit, dia pengusaha tapi bangkrut melulu. Datang bersamaan dan solusinya sama diberikan oleh Syekh Muhammad Khalil itu, Mbah Khalil. Apa solusinya? Ayo banyak istighfar di hadapan Allah. Setelah 1 tahun datang lagi itu bertiga, dan semuanya menyatakan yang belum punya anak jadi punya anak. Alhamdulillah. Yang hartanya tadinya bangkrut melulu dalam hal usaha, karena banyak beristighfar kepada Allah, Allah cukupkan, Allah lebihkan bahkan hartanya, usahanya jadi sukses. Alhamdulillah. Yang kemarau, yang tadinya nggak bisa panen karena kemarau berkepanjangan di kampungnya, dengan banyak beristighfar kepada Allah, Allah limpahkan hujan yang lebat sehingga bisa panen. Alhamdulillah. Itu masalahnya beda-beda, tapi solusi yang diberikan satu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan mubtadiin itu tertarik dengan hal ini. Dia pengen beristighfar kepada Allah karena keluarganya butuh penghidupan yang layak misalnya. Boleh gak? Boleh, karena janji Allah. Ya, karena janji Allah. Dan dia beristighfar ikhlas karena Allah. Ada harapan-harapan keduniaan, tapi selalu dikaitkan dengan Allah, jadi tetap ikhlas. Ya. Golongan mubtadiin kenapa menjadi grade yang paling rendah? Karena kaitannya dengan dunia. Walaupun tetap ikhlas, tetap dikaitkan dengan Allah. Istighfarnya nggak ada karena orang lain, nggak ada.
tetap karena Allah, ya. Tapi karena berkaitan juga dengan duniawi, maka jadi derajatnya itu paling rendah. Nah, kita naik sedikit. Ini kelamaan kah hadirin? Enggak. Terusin. Naik lagi. Ada golongan namanya golongan ikhlasnya dan istighfarnya golongan siddiqin. Bagaimana siddiqin itu? Siddiqin itu golongan orang-orang yang jujur di hadapan Allah, ya, selalu berbuat kebenaran, kebaikan, keindahan di hadapan Allah. Itu golongan siddiqin, ya. Minan nabiyyin was siddiqin. Artinya derajatnya di bawah nabi nih, sudah tengah ke atas, betul? Derajatnya sudah sangat tinggi karena derajatnya di bawah para nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Soleh, syuhada, siddiqin, paling tinggi nabi. Nah, bagaimana istighfarnya golongan siddiqin, orang-orang yang jujur di hadapan Allah? Mereka beristighfar murni ikhlas lillahi ta'ala, tapi mereka juga itu tertarik dengan janji Allah yang sifatnya ukhrawi, bukan dunia, bukan, tapi yang sifatnya keakhiratan. Contohnya bagaimana? Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung di akhirat. Kami tanya, pengen gak hadirin beruntung di akhiratnya? Pengen, ya. Tidak pengen menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Orang yang rugi kan pasti disiksa, ya. Kalau orang yang beruntung tidak mungkin disiksa oleh Allah. Janji Allah itu kalau orang beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberuntungan nanti di akhirat. Orang-orang siddiqin, mereka beristighfar ikhlas karena Allah, tapi juga hatinya tertarik kepada janji Allah yang sifatnya keakhiratan tadi, pengen beruntung di akhirat. Bu, Pak, tahu Fir'aun enggak? Halo? Kasih tahu saya dong. Kan tahu. Nah, kalau tahu Fir'aun itu, kenapa namanya Fir'aun? Katanya tahu hadirin. Pengen tahu enggak kenapa namanya Fir'aun? Fir'aun itu dinamakan Fir'aun karena awalnya Fir'aun itu diperintah, malaikat Jibril itu diperintah oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun. Tanya sama Fir'aun, namanya bukan Fir'aun waktu itu, ya, masih Ramses, Raja Ramses. Suruh didatangi, mau enggak kebahagiaannya itu di akhirat, kata Allah. Mau enggak saya tolong, ya, Fir'aun itu? Kalau mau, sudah bersyahadat dan beristighfar kepadaku, maka kuberikan kebahagiaan di akhirat berupa surga, dan kutolong dirinya dengan mengampuni dosa-dosanya. Datang malaikat Jibril, nggak mau Fir'aunnya, ya. Apa kata Fir'aun? Aku sudah mendapatkan surga dunia. Orang-orang sudah menjadikan aku sebagai Tuhan, ya. Aku nggak butuh lagi itu surga di akhirat, dan aku tidak butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fir itu artinya lari menjauh, ya. Aun itu pertolongan Allah. Nggak mau ditolong Allah. Jadi orang-orang yang tidak butuh pertolongan Allah namanya
Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus merasa selalu butuh ditolong Allah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fir'aun itu nggak mau kebahagiaan di akhirat. Maka orang-orang yang jujur, orang-orang yang berderajat siddiqin di hadapan Allah, mereka tertarik kehidupan akhiratnya itu bahagia dan beruntung. Maka ini ikhlasnya lebih tinggi dibandingkan mubtadiin. Karena kalau mubtadiin itu kaitannya dengan dunia, kalau orang-orang siddiqin kaitannya dengan keakhiratan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, terusin jangan. Terusin. Semangat, alhamdulillah. Yang ketiga, ini udah tengah ke atas semua hadirin ya. Derajat golongan istighfarnya muhibbin. Ya, muhibbin. Muhibbin itu bagaimana? Asal katanya dari hub, artinya cinta. Golongan muhibbin adalah golongan hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Bukan dia ngaku hamba tapi nggak diakui hamba oleh Allah. Ini sih dia cinta kepada Allah, Allahnya cinta kepadanya. Ini golongan muhibbin. Bagaimana istighfarnya? Istighfar golongan muhibbin itu murni ikhlas lillahi ta'ala, tapi juga keinginannya adalah karena ingin dicintai Allah. Dia beristighfar tuh karena pengen dicintai Allah, bukan karena ingin kehidupan dunia, bukan karena ingin kehidupan akhirat. Tapi apa keinginannya? Ingin dicintai Allah. Pernah enggak kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah karena pengen dicintai Allah? Pernah enggak begitu? Mudah-mudahan pernah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekarang sih istighfarnya bukan cuma karena banyak dosanya, bukan. Tapi salah satu keinginannya adalah karena ingin dicintai Allah. Ya. Apa dasarnya? Golongan muhibbin mengambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Allah tuh cinta sama orang yang baca istighfar, yang bertaubat kepada Allah. Allah tuh cinta. Dan ini janji Allah. Golongan muhibbin, dia keinginannya pengen dicintai Allah dengan beristighfar. Maka kalau kita pengen masuk golongan muhibbin, setiap mau beristighfar kepada Allah, hadirkan keinginan untuk dicintai Allah. Harapannya tinggi. Ya Allah, hamba beristighfar kepadamu dalam rangka menjalankan perintahmu. Yang pertama tadi itu ya, karena Allah Ta'ala. Yang kedua, hamba berharap penuh kepadamu untuk dicintaimu ya Allah. Pengen dicintai Allah tuh pengen ya. Kalau orang sudah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dia menjadi kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, kehidupan di mana yang tidak akan enak? Pasti enak semua hidupnya, betul enggak? Nabi Ibrahim sudah jadi kekasih Allah, dibakar di dunia, mempan enggak? Enggak mempan. Ya, enak enggak di akhiratnya? Pasti enak, karena jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah. Amin. Biar enggak kebanyakan. Derajat yang terakhir, derajat arifin.
Siddiqin, muhibbin, arifin itu golongan tinggi semua. Arifin itu bagaimana mereka? Arifin itu adalah orang-orang yang mengenal Allah dan dikenal Allah. Itu arifin. Arafah artinya kenal. Maka padang Arafah itu ya, ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa berjumpa, ya itu saling mengenali. Ini istriku yang dulu waktu di surga gitu kan. Ini suamiku. Ketemu di padang Arafah, saling mengenal. Dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam itu juga di padang Arafah. Orang-orang arifin itu mereka kenal Allah dan Allah kenal mereka. Semakin orang arifin itu memahami sesuatu, semakin membawanya faham terhadap Allah. Semakin orang arifin itu melihat sesuatu, semakin ingat Allah. Jadi lihat gunung, lihat pohon, ingatnya Allah. Itu orang-orang arifin. Lihat gunung, wah gunung ini diciptakan Allah. Lihat pohon, pohon ini adalah Allah yang ciptakan. Lihat alam semesta, ini yang ngatur Allah. Setiap kali melihat makhluk Allah, membawanya untuk ingat kepada Allah. Yang ingat Allah terus. Lihat cincin, ingatnya Allah. Lihat karpet, ingatnya Allah. Lihat pasir, ingatnya Allah. Kita mudah-mudahan sampai ke situ juga. Amin ya rabbal. Bagaimana istighfarnya golongan orang-orang yang arifin ini? Mereka beristighfar itu murni lillahi ta'ala, dan mereka sadar. Nah, ini yang istimewa. Mereka sadar bahwa kemampuannya beristighfar itu adalah anugerah Allah. Mereka istighfarnya itu ikhlas karena Allah, dan mereka sadar, mereka faham, mereka yakin bahwa kemampuannya, kesempatan yang diberikan ya sehingga mampu beristighfar itu karunia Allah semua. Dirinya, mulut lahirnya bisa membaca astagfirullah, hatinya bisa mengakui kesalahannya. Ya, itu karena anugerah Allah. Mereka yakin akan hal itu, sehingga menuntut mereka bersyukur kepada Allah akan istighfar yang dilakukannya. Nah, ini istimewa lagi. Habis bersyukur istighfar, habis istighfar bersyukur. Ya, terus begitu. Itu golongan arifin tuh begitu. Habis bersyukur beristighfar, habis istighfar bersyukur. Contoh ya, habis istighfarnya orang-orang arifin, mereka habis membaca astagfirullahalazim. Ini habis istighfar. Mereka sadar bahwa kemampuannya beristighfar dari Allah. Akhirnya mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, hamba ditakdirkan mampu untuk beristighfar kepadamu. Itu adalah anugerah darimu, maha baik engkau ya Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Habis itu istighfar lagi. Astaghfirullahalazim ya Allah, ampuni hamba yang sangat kurang di dalam bersyukur kepadamu. Ya, sebanyak apapun hamba bersyukur kepadamu, tidak akan mencukupi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada hambamu ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Habis itu ingat lagi, istighfar itu adalah anugerah dari Allah. Jadi mengistighfari syukur ya, mensyukuri istighfar juga iya, mensyukuri syukurnya iya, mengistighfari istighfar juga iya. Ribet deh. Ribet nggak hadirin? Mensyukuri syukur, mengistighfari istighfar. Yaitu episode selanjutnya insya Allah. Ya, golongan arifin itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam An-Nahl ayat 53 yang menjadi pegangan orang-orang arifin di dalam beristighfar.
istighfar dan beribadah kepada Allah. Apa itu? Surah An-Nahl ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin